ada 50 besar, yaitu wisata Pagatan Besar, Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Indonesia mempunyai 75.000 lebih desa dan 1.831 dan diantaranya masuk jaringan desa wisata. Kali ini kita bersama kaum milenial yang mengangkat Kabupaten Tanah Laut masuk ke jaringan desa tersebut. Kita bersama Bang Bani. Selamat datang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita dengan kondisi COVID mungkin bisa dicopot tidak apa ya kita. Alhamdulillah Bang. Kemarin katanya ini desa wisata Pagatan Besar Mangrove, ini hutan mangrove Bang ya namanya. Masuk wisata yang disebutkan oleh Pak Sandiaga Uno yang kemarin katanya dimasukkan ke nominasi. Itu sebenarnya nominasi yang keberapa sih? Itu masuk di 300 besar anugerah desa wisata Indonesia. 300 besar dari 75.000 lebih tadi. Dari 1.800. Oh, 1.800 yang mendaftar. Yang pertamanya kan ada 75.000 sudah tersisihkan dengan 1.800 tadi kan, ya kan. Dari desa tersebut apakah di Kalimantan Selatan itu sendiri hanya satu desa ini yang bisa mengangkat untuk Kalimantan sendiri? Untuk di Kalimantan sendiri yang masuk 300 besar cuma di Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut hanya satu-satunya di Kalimantan Selatan. Nah, sebelum desa wisata Pagatan Besar ini tentunya melalui tahapan-tahapan. Nah, dari tahapan-tahapan itu dari Pokdarwis itu sendiri gitu nah. Sebenarnya kita membuka wisata ini itu melihat dari kondisi alam yang ada di desa Pagatan. Karena kondisinya memungkinkan dibukanya wisata baru di desa sendiri. Masalahnya setahu saya di Tanah Laut belum ada wisata-wisata yang dari mangrove. Jadi kami kepikiran untuk membuat atau membuat salah satu wisata mangrove di desa Pagatan Besar ini. Dari wisata mangrove ini kan artinya itu dilalui dengan adanya organisasi yaitu Pokdarwis kan. Nah, Pokdarwis itu sendiri apakah sebelumnya memang Bapak sendiri itu pemilihan di antara pemilihan pemuda-pemuda atau memang kemauan sendiri atau bagaimana kemarin itu? Kemarin itu kita dibentuk oleh Dinas Pariwisata per tahun 2018. 2018. Memang ada dari desa atau memang langsung dibentuk dari Dinas Pariwisata atau dari Dinas Pariwisata menyarankan desa ini membentuk Pokdarwis. Oh, Pokdarwis. Ya, pada saat itu 2018 pada masa pembakal Samdiani. Oh iya, pembakal Samdiani. Jadi, waktu itu hutan ini pun sendiri masih belum segini luasnya atau gimana? Waktu itu belum ada hutan segini. Masih pesisir. Dan adapun hutan ini sendiri pun menjadi banyak, itu gimana upaya yang kemarin tuh? Kemarin itu dilakukan penanaman, itu berawal dari pembakal Samdiani itu sendiri yang ngajak masyarakat untuk menanam supaya tidak terjadinya abrasi. Bantuan atau memang kesadaran masyarakat? Mulai dari pribadi beliau sendiri, ngajak kesadaran masyarakat sampai ke bantuan datang sendiri. Oh iya. Sebelum itu kan masih hanya kesadaran masyarakat, mungkin itu berdampak ke pantai sendiri ya kan. Adapun kendala dan upaya, kendala dulu untuk mengajak masyarakat itu. Kendalanya pada saat itu kan masyarakat belum mengerti untuk apa mangrove ditanam. Iya. Ya kalaunya masyarakat kan ya kan masih ada kepentingan pribadi masing-masing gitu, kayak pekerjaannya masing-masing. Kalaunya untuk arah ke penanaman pada waktu itu belum paham lah kalau masyarakat. Dan dengan seiring berjalannya waktu dan diadakannya penanaman itu, masyarakat mulai mengerti loh untuk apa ini ditanam, apa gunanya, apa fungsinya, untuk apa. Jadi masyarakat sudah mulai mengerti pada saat itu. Adapun upayanya gimana Bang? Upaya maksudnya untuk mengajak masyarakat tadi yang bertahap ya kan. Nah, selanjutnya kan untuk memahamkan yang sebelumnya yang mengerti tadi. Ya. Upayanya kemarin tuh ada bantuan dari kayak universitas, kayak pemerintahan mengadakan sosialisasi mengenai mangrove. Oh iya. Fungsinya untuk apa dan segala macamnya. Jadi di situ masyarakat mulai menyadari pentingnya mangrove dan harus dijaga gitu. Hasil yang sudah diperjuangkan selama ini. Dan alhamdulillah dengan seiring berjalannya kita menggalakkan penanaman dan penjagaan kepada ekosistem mangrove, dan pada saat ini kita bisa menjalankan ekowisata mangrove dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar lah. Iya. Harapan ke depan Bang? Harapan ke depannya semoga perkembangan
di ekowisata mangrove ini bertambah luas, Iya. bertambah banyak bangunan-bangunannya, dan untuk mungkin dinas-dinas terkait atau dari dinas-dinas apa sajalah yang bisa menyalurkan bantuan kepada kami, Oh, iya. sehingga dapat berjalannya mangrove ini ke depannya dan Iya. menambah menjadi penghasilan desa Iya. untuk desa kami. Tentunya kita kan sudah membuktikan, Bapak sendiri sudah membuktikan bahwa tanah laut bahwa desa Pagatan Besar itu adalah satu-satunya desa yang mengangkat tanah laut, dan terutama Kalimantan sendiri. Selama ini Bang, apa ya, hasil dari jeripayah Abang sendiri kan, mungkin kemarin ada jalan-jalan di Jogja katanya, mungkin ada pelatihan kemana, katanya sempat ketemu Bang Sandiaga Uno. Itu kemana aja sih kemarin yang sebelumnya? Ya pelatihan lah, mungkin pengembangan untuk selanjutnya atau gimana kemarin? Kalau Setelah ini tadi. Kalau Iya. yang kemarin itu kita ada sesi pelatihan tadi banding ke desa Ngelangran. Langran. Ya, di Yogyakarta. Jogja. Yogyakarta. Di situ kita belajar sedikit tentang kayak manajemen pengelolaan desa wisata. Iya. Nah, adapun himbauan untuk kaum milenial seperti Abang sendiri, Bang. Itu apa sih? Ya setidaknya motivasi lah seperti itu. Pesannya untuk kaum milenial yang lain, ya jadilah pemuda yang bermanfaat untuk desanya, kalau tidak bisa untuk yang lain, yang salah satunya untuk desanya aja lah gitu. Jalani aja semampu kita bisa. Dengan seiring berjalannya waktu, ya kita mungkin bisa membangkitkan atau membanggakan desa kita menjadi lebih baik ke depannya. Demikianlah podcast kita kali ini bersama kita kaum milenial. Selamat hari jadi Kabupaten Tanah Laut yang ke-56. Begawi Baimat, Tanah Laut kuat.